Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan bab yang ke-6, masalah kritik dan esai sastra. Apa yang kalian harus ketahui di bab yang ke-6, kritik dan esai sastra? Yang pertama, kalian harus paham mengenai jenis, ada pengertian, jenis, dan ciri kritik serta esai. Kedua, kalian bisa membandingkan kritik dengan esai. Kemudian yang ketiga, penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Nah, barangkali 3 aspek itu sendiri yang akan jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Kemudian untuk analisis dan penyusunan kriteria esai akan dilanjutkan video berikutnya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kritik dan esai? Pengertian kritik dan esai, kemudian jenis kritik sastra dan esai, dan yang berikutnya ciri kritik sastra dan esai. Kita perhatikan berdasarkan definisi kritik sastra dan esai. Perhatikan. Nah, ini di layar. Kritik sastra ini merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Jadi sekali lagi bahwa kritik sastra itu merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Jadi yang merupakan pertimbangan baik buruk berarti adanya suatu penilaian gitu ya. Tetapi dinilai secara objektif. Kemudian esai itu sendiri perlu kalian ketahui adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Harus bisa membedakan masalah kritik dan esai. Jadi sekali lagi kalau esai yaitu adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Nah, itu yang dimaksud dengan kritik dan esai. Ya. Jenis kritik dan esai itu kamu perhatikan ada kritik sastra intrinsik nih ya. Ada kritik sastra intrinsik, kemudian kritik sastra ekstrinsik, in di dalam, ek di luar gitu. Kemudian kritik deduktif, ada kritik induktif, ada kritik impresionik, kemudian ada kritik penghakiman, dan yang terakhir ada kritik teknis. Nah, itu kurang lebih ada berapa jenis kritik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kritik teknis gitu ya, yang perlu kamu pahami. Kemudian jenis esai, bagaimana kalau esai itu ya. Jenis esai ada esai deskriptif, kemudian ada esai tajuk gitu ya. Kemudian cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, dan yang terakhir yang disebut dengan esai kritik. Jadi kalau esai itu juga ada deskriptif, tajuk, kemudian cuplikan watak, esai pribadi, reflektif, dan kritik. Jadi jenis esai itu juga ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 jenis esai. Itu kamu juga harus paham, mungkin bisa dibuka di rumah ataupun kamus ataupun Google ya. Kemudian cirinya itu sendiri, ini perhatikan.
ya. Ciri esai, kemudian ciri kritik sastra dulu sebelum kritik esai. Yang pertama yaitu memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Berikan tanggapan, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra, kemudian menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisannya. Sementara ciri esai itu sendiri, yang pertama berbentuk prosa, singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi kebutuhan penulis, memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Nah, kemudian kita perbandingan, ya. Nah, itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan karena waktu, dan mudah-mudahan juga ada guna dan manfaatnya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.